Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada 11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, pada hari ini Gereja Universal, Gereja Katolik, mempestakan pesta Santo Markus, penulis Injil. Meskipun dia bukan bagian dari ke-12 rasul yang dipilih oleh Yesus, tetapi dia hidup di zaman Yesus dan melihat serta mengalami apa yang Yesus wartakan selama Yesus masih berada di dunia ini dan mengajar tentang kerajaan Allah. Dan dia menuliskan segala pengalamannya itu sehingga membuat pengalamannya itu menjadi suatu pengajaran dan pewartaan tentang Yesus sendiri. Dan Santo Markus tidak hanya menuliskan apa yang ia alami tentang Yesus, tetapi dia melaksanakan apa yang menjadi perintah utama oleh Yesus sendiri. Dan yang paling utama adalah bahwa dia mewartakan tentang Yesus Kristus. Pada hari ini, Yesus juga mengingatkan kita yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita telah menerima Roh Kudus, dan dengan demikian juga kita telah menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai firman yang hidup. Maka tugas kita adalah, yang terpenting di sini adalah percaya kepada Yesus dan mewartakan Yesus ke seluruh penjuru dunia dan ke segala makhluk. Artinya bahwa firman Allah yang telah kita terima jangan disimpan di dalam diri kita sendiri untuk pribadi kita, perkembangan hidup kita sendiri, tetapi juga perlu diwartakan ke orang lain melalui tindakan dan kasih yang Allah anugerahkan kepada kita, dan pengalaman kita tentang akan Allah yang mengasihi kita, kita bagikan juga kepada orang lain, dan kita hendaknya menjadi agen cinta kasih. Itulah yang Tuhan hendaki, supaya kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus dan mewartakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih, tantangan pasti ada, akan tetapi ketika kita memegang teguh firman Tuhan dan ketika kita berpegang teguh pada Tuhan, saya yakin Dia menyertai segala pelayanan dan usaha kita setiap hari. Yang terpenting kita melakukannya untuk kemuliaan Allah, sekecil apapun itu. Karena Tuhan menghendaki supaya semua orang bertobat dan mendengarkan firman-Nya sehingga mereka dapat selamat. Marilah saudara-saudari yang terkasih, melalui pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, kita mewartakan Tuhan melalui perkataan atau perbuatan dan juga tindak tanduk hidup kita setiap hari yang mengarahkan orang kepada kebenaran atau keselamatan yang dari Allah.
Semoga Tuhan memberkati kita, dan semoga doa-doa Santo Markus menyertai perjuangan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.